wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliarstika ini. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan dari kelas 2H. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai beberapa materi. Yang pertama tentang hukum internasional, yang kedua tentang hukum antar bangsa, dan yang ketiga tentang hukum antar negara. Jadi teman-teman semuanya pasti udah sering banget dengar mengenai hukum internasional atau HI. Jadi hukum internasional itu apa sih dan cakupannya tuh gimana? Jadi, hukum internasional itu adalah sekumpulan aturan, norma, dan asas yang mengatur hubungan persoalan antar negara, seperti interaksi antar negara, kemudian juga organisasi internasional, dan subjek hukum lainnya. Hukum internasional juga udah disepakati oleh komunitas internasional karena untuk menjaga perdamaian di tingkat global. Hukum internasional itu beda banget sama hukum yang ada di negara kita. Kalau hukum di negara kita, dia menggunakan KUHP atau undang-undang yang dimana itu tuh bersifat top down. Di mana ada negara, di situ ada rakyat. Sedangkan di hukum internasional dia tuh bersifat horizontal, di mana semua negara itu dipandang sama. Nggak ada yang paling atas, nggak ada yang paling bawah, dan nggak ada yang merasa paling berkuasa dan paling rendah. Intinya semuanya tuh sama, setara, sederajat, dan nggak ada yang beda. Keren banget kan? Dan hukum internasional itu juga tidak memiliki polisi yang powerful. Jadi penegakannya tuh bergantung pada trust dan kesepakatan antar negara itu sendiri. Dan di hukum internasional, jika ada salah satu negara yang melanggar, maka negara tersebut akan dikucilkan. Dan itu tuh sifatnya soft law. Dan hukum internasional itu juga bersifat fleksibel teman-teman semuanya. Jadi dia bisa masuk kemana aja, seperti ke hukum laut, hukum perang, dan hak asasi manusia, dan hal-hal sekecil yang kita biasanya bilang sepele untuk melindungi satwa langka itu juga dilakukan oleh hukum internasional. Jadi istilahnya hukum internasional itu seperti lem perekat dunia. Dan ada juga istilah lainnya teman-teman, itu beyond rules, dimana itu adalah cara-cara dunia untuk survive bareng-bareng melalui hukum internasional ini. Dan hukum internasional itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu ada hukum internasional publik dan hukum internasional private. Hukum internasional publik itu lebih mengatur ke arah hubungan antar interaksi antar negara, organisasi internasional juga seperti Konvensi Hukum Laut PBB, terus tuh hukum perang, dan banyak lagi yang diatur oleh hukum internasional publik. Sedangkan hukum internasional private dia tuh lebih mengatur ke arah perdagangan, perjanjian, kemudian juga pernikahan lintas negara. Itu tuh diatur di bagian hukum internasional private. Dan teman-teman semuanya, hukum internasional juga memiliki beberapa asas utama. Yang pertama ada asas teritorial, di mana negara memiliki kekuasaan penuh atas penegakan hukumannya terhadap semua orang dan benda yang terdapat di wilayahnya. Kemudian yang kedua ada asas kebangsaan, di mana hukum tetap berlaku kepada warga negaranya meskipun warga negaranya berada di luar negeri atau bisa disebut sebagai ekstrateritorial. Dan yang ketiga, asas kepentingan umum, di mana negara dapat memposisikan diri untuk keadaan dan peristiwa yang berkaitan terhadap kepentingan umum agar hukum tetap berlaku tanpa batas wilayah, sehingga kepentingan ini dapat dilindungi. Kemudian juga ada asas Pacta Sunt Servanda. Di sini perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh negara-negara itu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan etikat yang baik. Kemudian ada juga asas equality right, di mana itu adalah kesetaraan derajat. Negara-negara yang melakukan hubungan internasional itu tuh sama, gak ada yang beda. Semuanya sama rata, sederajat, setara, dan tidak ada yang paling atas dan tidak ada yang paling bawah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian teman-teman semuanya, kenapa sih kita tuh penting banget untuk mempelajari hukum internasional ini? Yang pertama itu karena untuk melindungi perdamaian dan menjaga keamanan secara tingkat global. Dan yang kedua itu untuk kerjasama antar bangsa terjalin dengan baik. Karena negara yang satu dengan negara yang lainnya pasti saling membutuhkan. Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri karena perbedaan sumber daya,
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain yang mengharuskan untuk bekerja sama. Kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan juga untuk membuka peluang karir yang strategis di tingkat global. Misalnya kita bisa masuk organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan juga hukum internasional ini pada intinya dan tujuan akhirnya diciptakan agar tidak terjadinya konflik, dan jika pun terjadinya konflik itu tuh dapat diselesaikan menggunakan hukum internasional jika ada satu negara dan negara lainnya yang berkonflik. Jadi teman-teman semuanya, hukum internasional juga memiliki beberapa objek kajian yang akan kita pelajari, yaitu pertama hubungan diplomatik, yang kedua itu ada sengketa antar negara, kemudian juga ada perjanjian internasional, ada juga konflik bersenjata dan hukum perang, ada juga kejahatan internasional seperti genosida, kemudian juga kejahatan bersenjata. Dan dalam hukum internasional juga terdapat subjek. Subjek itu di dalam hukum internasional adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Contohnya seperti negara, kemudian juga individu dalam konteks hak asasi manusia, dan juga organisasi internasional yang contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian juga ada Palang Merah Internasional. A few moments later. Dan teman-teman semuanya perlu kita ketahui juga mengenai sumber hukum internasional itu sendiri. Jadi, sumber hukum internasional menurut pasal 38 Statuta International Court of Justice itu sumber hukum internasional meliputi yang pertama perjanjian internasional atau treaty, kemudian juga yang kedua kebiasaan internasional atau customary international law, kemudian juga terdapat pada asas-asas hukum umum dan putusan hakim serta pendapat para ahli atau doktrin. Jadi sumber-sumber hukum internasional tersebut berdasarkan pasal 38 Statuta International Court of Justice. Dan teman-teman semuanya, ada juga beberapa contoh mengenai konflik yang terjadi di hukum internasional. Misalnya sengketa perbatasan antar negara, kemudian juga hak asasi manusia yang dilindungi oleh badan internasional, kemudian juga ada konflik bersenjata dan hukum humaniter, kemudian juga ada perjanjian internasional. Itu merupakan contoh-contoh dari kasus permasalahan yang ada di hukum internasional. Dan setelah ngebahas beberapa definisi mengenai hukum internasional, kemudian juga asasnya, cara kerjanya, ada juga contoh dari hukum internasional ini sendiri, teman-teman. Saya akan kasih satu contoh. Misalnya Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Melalui UNCLOS, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Kemudian melalui UNCLOS juga Indonesia memiliki batas wilayah yang jelas. Dan melalui UNCLOS, Indonesia dapat mengelola sumber dayanya sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, pada intinya hukum internasional ini tercipta agar negara-negara yang di dunia ini tetap terjaga kedamaiannya, tetap terjaga keamanannya, dan jika pun terjadi konflik seperti yang saya bilang tadi di awal, itu tuh dapat diselesaikan karena sudah ada hukum internasional ini sendiri, teman-teman, dan sudah disepakati juga oleh komunitas internasional seperti yang saya jelaskan di awal. Dan pada kesimpulannya, hukum internasional adalah sekumpulan aturan, norma, dan asas yang mengatur hubungan persoalan antar negara seperti interaksi antar negara, kemudian organisasi internasional, dan subjek hukum lainnya. Kemudian, selain hukum internasional, ada lagi yang akan kita jelaskan. Yang kedua itu hukum antar bangsa. Apa sih itu hukum antar bangsa? Sebenarnya, teman-teman semuanya, hukum antar bangsa ini tidak ada bedanya dengan hukum internasional. Namun, yang membedakannya adalah istilah penyebutannya. Di zaman dulu, orang menyebutkan hukum internasional itu sebagai hukum antarbangsa. Jadi, zaman dulu itu tidak mengenal
apa itu hukum internasional, tapi mereka taunya hukum antar bangsa. Dan hukum antar bangsa ini dipopulerkan oleh Hugo Gratius yang kita kenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Dan isi dari hukum antar bangsa keseluruhannya hampir sama. Dia juga mengatur interaksi antar negara, dia juga mengatur organisasi dan subjek hukum lainnya. Intinya cakupannya tuh sama, teman-teman. Jadi tidak ada bedanya. Cuma istilah klasiknya aja beda. Namun di era sekarang orang-orang tidak lagi mengenalnya dengan hukum antar bangsa, namun orang-orang mengenalnya hukum internasional. Dan hukum antar bangsa itu istilah lama di zaman dulu atau di ratusan tahun yang lalu. Dan teman-teman semuanya, ketika kita sudah membahas hukum internasional, hukum antar bangsa, itu tuh sama, hanya istilahnya aja yang beda. Namun ada yang terakhir, itu hukum antar negara. Hukum antar negara itu cakupannya lebih sempit karena dia hanya mengatur hak dan kewajiban negara dalam berinteraksi antar negara. Misalnya dalam hubungan perjanjian bilateral, kemudian hubungan diplomatik, kemudian juga kerjasama antar pemerintah. Jadi dia cakupannya cukup sempit. Dia hanya mengatur di bagian interaksi saja. Dia tidak mengatur organisasi dan lain-lainnya. Dia hanya mengatur di hubungan interaksi tadi, teman-teman. Jadi dari ketiga itulah perbedaannya. Yang satu hukum antar negara yang beda dari yang lainnya. Sedangkan hukum antar bangsa dan hukum internasional itu tuh sama, hanya istilahnya aja yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya, setelah ngebahas 3 topik tadi, yang pertama ada hukum internasional, yang kedua ada hukum antar bangsa dan hukum antar negara, menurut saya yang paling cocok digunakan untuk di era saat ini adalah hukum internasional. Kenapa? Karena yang pertama istilahnya itu resmi dan baku di bidang akademik maupun dalam praktik hukum modern. Kemudian juga dia sering digunakan dalam perjanjian internasional, kemudian dalam jurnal ilmiah dan dalam dokumen resmi. Dan cakupannya itu juga lebih luas, bukan cuma antar negara, melainkan organisasi internasional dan individu. Kemudian dia juga sering digunakan dalam instansi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi pada intinya di era global saat ini seperti hak asasi manusia, organisasi internasional, itu tuh yang paling relevan menurut saya adalah hukum internasional ini. Jadi yang paling cocok menurut saya adalah hukum internasional karena sudah cukup mencakup banyak hal dan sangat relevan di era global kita saat ini. Kemudian teman-teman semuanya, setelah ngebahas mengenai hukum internasional panjang lebar, timbullah pertanyaan, apakah hukum internasional itu tetap hukum atau hanya moral internasional? Jadi hukum internasional itu secara yuridis mengikat dan bukan hanya sekedar moral internasional, tapi hukum. Karena apa? Karena dia tetap memiliki lembaga peradilan, dia juga secara tertulis, dan dia juga memiliki sanksi yang penegakannya itu melalui mekanisme kerjasama negara-negara. Jadi teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai hukum internasional, kemudian hukum antar bangsa, hukum antar negara. Jadi pada intinya hukum-hukum ini emang mengurusi mengenai negara, namun dengan cakupan yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, hukum antar bangsa dan hukum internasional itu sama, namun istilahnya yang berbeda. Namun yang satu ini yang berbeda, hukum antar negara, karena dia hanya cakupannya sempit dan hanya berada di bidang interaksi antar negara saja, namun tidak mengurusi mengenai organisasi internasional. Dan sekian juga penjelasan dari saya, teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya jelaskan hari ini dapat membuat teman-teman semuanya paham dan mudah juga dipahami setiap kata yang saya keluarkan. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ketika dalam penjelasan ataupun ada yang kurang jelas. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.